Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Lutfi Fauzia dengan NPM 2320103128 dari Rombel K1 Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis kinerja keuangan 3 emiten farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 hingga 2024. Analisis ini mencakup 5 metode utama, yaitu common size dan index number, metode DuPont, analisis arus kas, analisis likuiditas, dan analisis solvabilitas. Kelima metode ini digunakan untuk menilai efisiensi operasi, profitabilitas, kesehatan kas, serta risiko keuangan dari ketiga perusahaan tersebut secara komparatif. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menilai perusahaan mana yang paling sehat secara operasional, paling efisien dalam menghasilkan laba, dan memiliki risiko yang paling rendah sebagai dasar pertimbangan baik untuk investasi maupun pengambilan keputusan manajerial. Sebelum masuk ke hasil analisis, saya akan memperkenalkan secara singkat ketiga perusahaan yang dianalisis. Ketiganya merupakan emiten farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, namun memiliki profil kepemilikan dan skala usaha yang berbeda. Pertama, ada DVLA atau PT Daria Varia Laboratoria Tbk, yang merupakan perusahaan swasta nasional. DVLA adalah produsen farmasi dan produk konsumen kesehatan yang dikenal lewat merek-merek populer seperti Enerfonsi dan Natur-E. Kemudian yang kedua ada KF atau PT Kimia Farma Persero Tbk yang merupakan BUMN farmasi dengan jaringan apotek dan distribusi terluas di Indonesia yang mencakup kegiatan mulai dari manufaktur hingga retail obat. Kemudian yang terakhir ada merek atau PT Merek Tbk yang merupakan afiliasi dari grup farmasi multinasional yang fokus pada produk kesehatan konsumen dan specialty pharmaceuticals. Bagian selanjutnya yaitu pemaparan hasil analisis kegiatan operasi dengan metode common size dan index number. Di sini saya mulai dengan common size yang melihat struktur biaya terhadap penjualan, khususnya beban pokok penjualan atau HPP, dan laba bruto sebagai persentase dari penjualan pada tahun 2023 dibandingkan dengan 2024. Dari hasil analisis terlihat adanya tekanan biaya produksi yang meningkat, terutama pada KF dan merek. HPP KF melonjak dari 59,55% menjadi 61,17%, sementara HPP merek naik dari 58,35% menjadi 61,16%. Yang perlu diwaspadai adalah pertumbuhan HPP merek sebesar 13,03%, jauh melampaui pertumbuhan penjualannya yang hanya 7,83%, sehingga ini menggerus margin kotor perusahaan. Sebaliknya, DVLA tampil paling efisien. HPP-nya relatif stabil dari 67,43% menjadi 67,32% dan tumbuh lebih rendah yaitu 3,18% dibanding pertumbuhan penjualannya sebesar 3,34%. Meskipun secara level, HPP DVLA memang yang tertinggi di antara ketiganya. Akibatnya, laba bruto KF dan merek tertekan. KF turun dari 40,45% menjadi 38,83%, dan merek turun dari 41,65% menjadi 38,84%. Sementara DVLA justru yang paling stabil, di kisaran 32,57% menjadi 32,68%. Selanjutnya, analisis indeks number dengan tahun dasar 2023 sama dengan 100 untuk melihat pertumbuhan dari 2023 ke 2024. Temuan utamanya adalah pertumbuhan penjualan ternyata tidak diiringi dengan pertumbuhan laba bersih yang setara, khususnya pada merek dan KF. Pada DVLA, pertumbuhan laba bersih sebesar 2,96% hampir sejalan dengan pertumbuhan penjualan sebesar 3,34%, sehingga ini menunjukkan kinerja yang paling konsisten dan sehat di antara ketiganya. Pada KF, penjualan memang naik 5,24%, tetapi laba bersihnya itu justru turun 19,47%. Ini menunjukkan bahwa beban tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pendapatannya. Kemudian pada merek, penjualan tumbuh paling tinggi di antara ketiganya yaitu 7,83%, tetapi laba bersihnya tetap turun 13,90% akibat lonjakan HPP sebesar 13,03% dan beban pajak yang melonjak hingga 67,12%. Selanjutnya adalah hasil analisis kegiatan operasi dengan metode DuPont. Metode ini menguraikan ROA atau Return on Asset menjadi dua komponen, yaitu Net Profit Margin dikalikan dengan Asset Turnover untuk tahun 2024.
Di sini DVLA mencatat ROA sebesar 7,22%, yang naik tipis dari 7,17% di tahun 2023. Meskipun net profit margin-nya sedikit turun dari 7,74% menjadi 7,48%, hal ini diimbangi oleh kenaikan aset turnover dari 92,59% menjadi 96,59%. Ini menunjukkan ROA yang stabil dengan efisiensi aset yang terjaga konsisten. Kemudian KF mencatat ROA negatif 8,07%, namun ini sudah membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang negatif 13,59%. Net profit margin-nya membaik dari negatif 22,90% menjadi negatif 12,16%. Dan aset turnover-nya juga naik dari 59,36% menjadi 66,41%. Artinya KF masih merugi, tetapi kerugian per asetnya itu berkurang signifikan. Selanjutnya, Merek mencatat ROA tertinggi di antara ketiganya, yaitu 16,03% walaupun turun dari 18,61% di tahun sebelumnya. Aset turnover Merek di atas 100%, yaitu 108,34%, yang mencerminkan efisiensi penggunaan aset yang terbaik di antara ketiga perusahaan. Selanjutnya, masih dengan metode DuPont, sekarang kita lihat bagaimana financial leverage mendorong ROE atau return on equity dengan rumus ROE sama dengan return on asset dikalikan dengan financial leverage. Prinsipnya, leverage yang tinggi akan memperbesar dampak, baik dampak baik maupun dampak buruk. Di sini DVLA memiliki financial leverage sebesar 1,17 kali, turun dari 1,23 kali. Ini tergolong moderat dan terkendali. Kemudian KF memiliki financial leverage yang sangat tinggi, yaitu 4,37 kali, naik dari 3,48 kali. Tingkat leverage yang sebesar 436,6% ini memperbesar dampak kerugian terhadap ekuitas, sehingga menjadikan KF perusahaan dengan risiko keuangan tertinggi di antara ketiganya. Kemudian Merek memiliki financial leverage yang paling rendah, yaitu 1,19 kali, turun dari 1,20 kali, yang tergolong rendah dan menyehatkan struktur pemodalan. Selanjutnya yaitu pemaparan hasil analisis laporan keuangan menggunakan laporan arus kas. Pertama, kita lihat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebagai sumber pendanaan utama perusahaan. Arah pergerakan dari 2023 ke 2024 ternyata berbeda-beda di ketiga perusahaan ini. DVLA mengalami lonjakan tajam dari 109,2 miliar rupiah menjadi 331,8 miliar rupiah. Ini menjadikan DVLA sumber pendanaan operasi paling kuat di antara ketiganya. Selanjutnya, KF justru membalik arah dari negatif 246,1 miliar rupiah menjadi positif 153,6 miliar rupiah. Ini menunjukkan pemulihan operasional yang cukup signifikan. Sementara Merek justru menurun tajam dari 203,9 miliar rupiah menjadi hanya 55,7 miliar rupiah. Meskipun masih positif, tren penurunan ini perlu diwaspadai. Selanjutnya masih dalam analisis arus kas. Sekarang kita lihat free cash flow dan kecukupan kas di tahun 2024 yang menggambarkan fleksibilitas keuangan setelah dikurangi dengan belanja modal serta kemampuan kas dalam menutupi kebutuhan operasional. Di sini DVLA mencatat free cash flow sebesar 304,3 miliar rupiah yang naik signifikan dari 64,6 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Cash flow adekuasi rasionya 0,96 dan cash reinvestment rasionya 0,15 yang menunjukkan free cash flow yang tumbuh kuat dan kemampuan reinvestasi yang membaik signifikan. Selanjutnya, KF mencatat free cash flow sebesar 254,7 miliar rupiah, namun ini justru turun dari 572,4 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Yang lebih perlu diperhatikan yaitu cash flow adekuasi rasionya yaitu negatif 0,07, yang artinya meskipun free cash flow positif, kas operasi KF itu belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan kasnya. Kemudian selanjutnya ada Merek itu mencatat free cash flow yang berbalik negatif yaitu negatif 70,5 miliar rupiah, turun dari 79,9 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Cash reinvestment rasionya juga negatif di angka negatif 0,11, sehingga kondisi ini perlu diwaspadai ke depannya. Selanjutnya adalah hasil analisis likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.
Di sini saya menggunakan asset test ratio dan cash flow ratio tahun 2024 sebagai indikator utama. DVLA berada dalam kategori sehat dan menguat, dengan asset test rasionya 1,86 kali dan cash flow rasionya melonjak dari 21,65% menjadi 58,66%. Seluruh rasio likuiditasnya membaik dari 2023 ke 2024. Selanjutnya, KF berada pada zona risiko likuiditas tertinggi dengan asset test rasionya hanya 0,23 kali, jauh di bawah angka 1 yang umumnya dianggap sehat. Ini berarti aset lancar cepat KF tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan jangka pendeknya. Kemudian merek tergolong kuat namun menurun. Asitas rasionya justru yang tertinggi di antara ketiganya yaitu 2,46 kali, tetapi rasio berbasis kasnya turun tajam akibat pembayaran dividen yang besar pada tahun tersebut. Selanjutnya yaitu hasil analisis solvabilitas yang melihat struktur modal dan risiko utang perusahaan menggunakan debt to equity ratio atau DER tahun 2023 dibandingkan 2024. Di sini merek berada di posisi paling solvable dengan net debt to equity-nya negatif 0,05, artinya kas yang dimiliki merek melebihi total utangnya bahkan tanpa utang jangka panjang sama sekali. Di sini DVLA juga berada dalam kondisi yang sehat dengan net DER-nya hanya 0,04 dan tanpa utang jangka panjang. Sebaliknya, KF mendekati ketergantungan utang yang berisiko tinggi dengan DER-nya itu melonjak ke 2,62 kali, dengan net DER-nya itu 2,49 dan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas naik tajam dari 15,3% menjadi 77,4%. Ini menunjukkan risiko struktural KF itu meningkat signifikan dibandingkan dua perusahaan lainnya. Sampai pada bagian penutup, berikut kesimpulan umum dari seluruh hasil analisis yang telah saya paparkan. DVLA tampil sebagai perusahaan yang paling konsisten dan stabil secara keseluruhan. Margin, efisiensi aset, dan arus kas operasinya itu membaik dari 2023 ke 2024. Dengan leverage yang masih terkendali, menjadikannya perusahaan dengan profil risiko paling rendah untuk jangka panjang. Kemudian KF menunjukkan adanya pemulihan operasional di mana laba dan arus kasnya itu membalik dari negatif menjadi positif. Tetapi struktur permodalannya tetap menjadi yang paling berisiko dengan DER di atas 2,6 kali dan likuiditas yang paling lemah di antara ketiganya. Di sini, merek tetap menjadi perusahaan yang paling profitable dengan ROE dan margin tertinggi, serta paling solvable dengan net debt negatif, namun di tahun 2024 mulai terlihat sinyal tekanan, yaitu lonjakan HPP dan free cash flow yang berbalik negatif. Sebagai kesimpulan akhir, tidak ada satu perusahaan yang unggul di semua aspek. Di sini DVLA menang dalam hal stabilitas, merek menang dalam hal profitabilitas dan solvabilitas, sementara KF masih dalam proses pemulihan dengan risiko struktur modal yang perlu diawasi. Demikian pemaparan hasil analisis laporan keuangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.